Imam Abu Daud, ya, dalam sunannya, dalam hadis nomor 3836, judulnya sangat indah terkait dengan pola makan ini. Kitabul At'imah, babun fil jam'i baina launaini fil akli. Kata dia, kitab tentang makanan, bab bagaimana mengkombinasi dua warna dalam makanan, yaitu dua sifat. Menunjukkan bahwasanya Abu Daud rahimahullah faham apa yang dimaukan dari hadis Rasulullah ini. Kenapa kok makan semangka sama kurma? Nah, kenapa kok mengkombinasi dua ini? Kemudian yang berikutnya, Imam At-Tirmidzi menjadikan judul Kitabul At'imah, bab ma jaa fi aklil bittiq birrutab. Kitab tentang makanan, bab apa-apa yang datang dari perihal makan semangka dengan kurma. Ini faham. Ngapain sih bikin judul semangka sama kurma? Enggak ada kerjaan lain, Pak. Nah, tapi menunjukkan fakihnya mereka dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari sini mungkin para hadirin sebagian belum paham apa yang dimaukan dari judul ini. Mulailah kurun ke-7 dibikin judul yang spesifik oleh siapa? Muhammad ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Judulnya apa? Ya, faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Ya. Bab perihal pengobatan dan pencegahan penyakit, yaitu kuratif dan preventif. Dengan cara apa? Menggabungkan dua sifat yang berbeda. Baik makanan, baik penyakit. Kalau ada demam tadi dikasih apa? Darah tinggi. Kena sangat kalajengking diapain tadi? Dikompres dengan atau direndam dengan garam sama air. Ya. Kalau ada darah tinggi sifatnya apa kira-kira? Panas. Jangan dikasih makan kambing panas. Darah tinggi bikin jus semangka, jus timun, atau yang semisalnya yang merupakan lawan dari sifat penyakit tersebut. Nah, ini lebih spesifik apa yang disebutkan Ibnu Muflih rahimahullah. Kenapa para hadirin? Ternyata menggabungkan dua sifat makanan ini, panas dan dingin, itu ternyata untuk menormalkan hormon di dalam tubuh kita, enzim di dalam tubuh kita. Laki-laki gemuk, wanita gemuk, coba kalau dicek hormonnya kacau enggak? Hormonnya kacau. Ternyata untuk menurunkan berat badan itu pakai pola makan panas dan dingin. Sehingga hormonnya normal. Yang gemuk lirak-lirik kiri kanan. Nah, demikian yang kurus. Ternyata yang kurus juga bisa dinaikkan ke berat badan normal. Ya, sesuai dengan tingginya. Kalau apa? Kalau pakai pola makan ini juga. Berarti ini bukan untuk diet yang gemuk ke kurus saja. Ya. Dan sebenarnya tidak dikatakan diet. Ya, ini hanya pola makan saja. Ya. Coba kalau orang misalkan gemuk, nanti dikasih menu dietnya, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Wah, terlalu streng sekali. Hidup sekali di dunia dibikin payah. Ya. Tapi pakai pola makan ini, walaupun Anda gemuk, Anda makan protein hewani berupa kambing, tinggal cari kombinasinya yang bagus. Kalau makan kambing jangan sama nasi, kambing sama timun saja. Ya. Yang mindsetnya orang Indonesia kalau enggak makan nasi, belum makan. Nah, padahal ini subhanallah rahasia loh ya. Anda praktekkan. Kalau datang dari Nabi, jelas dari Nabi, katakan dari Nabi. Misalkan dari Nabi apa? Kurma sama timun, semangka sama timun, labu parang dengan daging yang diawetkan, kemudian yogurt dengan kurma, kemudian khubz roti dari bor dengan cuka. Ini datang dari Nabi. Kita pastikan dari Nabi. Pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang menikah, kata orang di zaman sekarang menikah di bawah umur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang sampai dilarang, ya. Kemudian Aisyah pada waktu itu oleh ibunya dibikinkan ma'jun, ya, ajin, dibikinkan adonan, madu campur ini, campur itu, biar apa? Biar Aisyah yang masih kurus ini bisa gemuk. Kenapa? Orang Arab enggak suka wanita-wanita yang kurus, ya.
Bukan berarti mencela orang Arab. Ya, rata-rata orang nggak suka dengan wanita yang kurus. Ya. Akhirnya apa? Ibunya ingin menyenangkan Rasulullah. Ya. Biar Aisyah gemuk. Dibikinkan adonan, ternyata semua resepnya gagal. Ya. Kemudian tidak lama kemudian Aisyah badannya sudah berisi. Makanya kalau ada yang mengatakan ciri-ciri wanita soleha itu berat badannya nggak lebih dari 55 kilo, itu dibantah dengan kisah ini. Ya, ternyata Aisyah yang tadinya kurus, badannya sudah mulai gemuk. Ya, gemuknya gemuk apa? Gemuk normal. Ya, gemuk yang normal. Ya, kemudian ibunya bertanya, ya Aisyah, apa resepnya kamu? Ya, kemudian dijawab Aisyah, akaltu mimma akala bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sebagaimana Nabi SAW makan. Apa? Kurma sama semangka. Ya. Yang dilihat oleh Aisyah tadi. Bahwasanya Rasulullah makan kurma sama semangka. Ternyata berat badan Aisyah bertambah. Maka di sini juga bisa jadi dalil. Orang yang kurus silahkan pakai pola makan ini. Biar berat badan Anda normal. Orang yang gemuk sebaliknya. Berat badan Anda juga akan turun ke berat badan normal. Nah, cara ini pernah saya coba tahun 2013 ya. Ya, sekitar 5 tahun lalu ya. Adapun sekarang kadang kita praktekkan, kadang enggak ya. Tahun lalu kita mengalami obesitas. Ya, saya mengalami obesitas, kemudian sakit mah kronis 10 tahun, kemudian asam urat dan rematik. Ya, ketika kita masih belajar di Yaman. Ya. Kemudian kita pakai teori seperti ini. Ya. Dalam hitungan subhanallah 1 pekan saja yang niat saya hanya menurunkan berat badan, ternyata berat badan yang sengaja kita beli waktu itu timbangan digital biar akurat. Kalau sukses, saya berazam, bertekad harus menulis faedah ini dalam wujud bahasa Arab atau bahasa Indonesia untuk kita sebarkan. Ternyata dalam waktu hitungan 1 pekan, ya, berat badan berhasil turun 8,2 kilo. Yang orang-orang ahli gizi tidak percaya, karena berat badan itu tidak bisa turun dalam waktu 1 pekan lebih dari 2 kilo. Tetapi apa? Sebagaimana dikatakan pepatah Arab, la tas'alit tabib, is'alil mujarrib. Ya, kata orang-orang Arab, jangan tanya dokter, tanya pada orang yang sudah mencoba, karena dokter kadang belum mencoba, ya. Atau dokter kadang belum tahu, ya. Subhanallah, berat badan turun 8,2 kilo, ya. Kemudian berjalan 3 pekan, berat badan saya turun 17 kilo. Setelah itu tidak turun lagi. Kenapa? Karena sudah dalam ambang normal, hormon sudah stabil, enzim sudah oke, ya. Masya Allah. Ini pertama yakin, subhanallah, ya. Ternyata membawakan manfaat. Dan tidak disengaja, ternyata asam lambung yang tadinya sakit mah kronis sembuh, alhamdulillah. Asam urat, rematik sembuh hanya dengan makanan. Dokter yang paling mahir adalah dokter yang mengobati penyakit dengan makanan. Ya. Kemudian kita coba pula kepada saudara kita yang berat badannya 135 kilo. Dalam waktu 1 bulan turun berat badannya 35 kilogram. Subhanallah. Syuf. Ajibna, ya. Bagaimana ternyata memang di dalam ajaran Rasulullah pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Ya. Nabi juga bersabda, "Syiraru ummatil ladzina ghadaw bin na'imil ladzina ya'kuluna alwana ta'am." Hadits yang disahkan Syekh Al-Albani ini, ya. Apa kata Rasulullah? Umatku yang buruk adalah umatku yang terlalu banyak mengkombinasi sifat makanan dari kenikmatan yang Allah berikan ini. Ya. Makanya kalau bisa, makanan yang ada di hadapan mata Anda yang dihidangkan oleh istri Anda, gak usah neko-neko, itu namanya lauk pauk. Ya. Kalau ada pakai kambing, ya sudah kambing. Jangan telur asin, ayam, kambing, dendeng, sapi segar, ikan asin, ya, nasi. Ini tidak bagus. Ya. Bukan berarti haram. Ya. Bukan berarti haram. Tapi kalau terus-menerus bisa menjadi makruh. Kenapa? Karena akan menimbulkan penyakit. Ya. Karena akan menimbulkan penyakit. Syiraru ummati. Kita tanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Adil As-Subai'i, ya.
yaitu syekh yang dari dosen usul fikih di salah satu universitas di Riyadh, dia mengatakan kalau menurut beliau ini dari sisi jika dia iftikhar, yaftakhir, dia menyombongkan diri dengan makanan dia di hadapan orang banyak. Makanannya warna-warni, ingin menampakkan kebanggaan dia. Tetapi kalau dari sisi kesehatan, memang hal demikian tidak baik. Menggabungkan kombinasi lauk terlalu banyak. Ya. Kalau disebutkan Ibnu Qayyim, kalau hewan, kenapa ayam sama kambing nggak dicampur? Karena jelas beda. Ya, jelas dia berbeda. Konturnya berbeda. Hewan darat, hewan laut juga nggak digabung. Ya. Oleh karena itu Anda pilih satu protein hewani, cari pasangannya. Kalau Anda makan kambing, berarti cari pasangannya. Yang Yang dingin, seperti timun, walau tanpa nasi. Ya, walau tanpa nasi. Dan demikian bisa kenyang. Ya, bukan tidak bisa kenyang, bahkan bisa mengenyangkan. Ya. Ini dimisalkan sama yang lainnya. Adapun pertanyaan, sebagian jamaah bertanya, apakah sama ini dengan teori asam dan basa? Ya. Kita katakan mirip tapi tidak sama. Ya, ada kemiripan dari sebagian hal tapi nggak sama dari sebagian hal. Seperti apa? Dalam teori asam, basa, protein hewani rata-rata sifatnya asam. Tapi dari teori yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ini, dia mengatakan bahwasanya kambing itu sifatnya panas, sedang sapi itu sifatnya dingin. Tapi bukan berarti kambing sama sapi boleh dimakan, digabung. Ya. Maka Anda pilih satu protein hewani, cari pasangannya. Ya, jangan terlalu banyak memvariasi. Ini untuk apa? Untuk menstabilkan hormon enzim di dalam tubuh kita.